Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan Ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab 1, pola bilangan part 2. Ini adalah materi pertemuan kedua semester 1 tahun pelajaran 2023-2024. Mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP. Hari ini Senin, tanggal 14 Agustus 2023. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIUT, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UCUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F. Isna, kalian subscribe, like, share, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang selisih atau beda antara dua suku berurutannya selalu sama atau tetap. Contohnya, U1, U2, U3, U4, UN-1, UN. Nah, di sini suku pertama adalah A. Suku kedua berarti A ditambah B. Suku ketiga A ditambah 2B. Suku keempat A ditambah 3B dan seterusnya. Di sini juga A ditambah N-2B. Dan terakhir UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Rumus suku ke N itu adalah UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Dengan U1 sama dengan A sama dengan suku pertama, UN dikurangi UN-1 itu adalah beda atau selisih, atau ditulis dengan B sama dengan U2 dikurangi U1. Kemudian UN itu adalah rumus suku ke N. Nah, jika diketahui UM artinya adalah suku ke M. Dan UN adalah suku ke N. Maka selisih atau bedanya memakai rumus B sama dengan UM dikurangi UN per M dikurangi N. Macam-macam barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika ada dua macam. Yang pertama, barisan aritmatika naik bisa disingkat dengan BAN, misalnya 2, 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Di sini bedanya sama dengan 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi bedanya positif. Yang kedua, barisan aritmatika turun itu atau BAT, misalnya 80, 75, 70, 65, dan seterusnya. Di sini bedanya atau B sama dengan 75 dikurangi 80 sama dengan negatif 5 atau bedanya negatif. Nah, kemudian deret aritmatika juga ada dua macam. Yang pertama adalah deret aritmatika naik atau DAN. Misalnya 5 ditambah 9 ditambah 13 ditambah 17 dan seterusnya. Itu berarti bedanya B sama dengan 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Jadi bedanya positif. Kemudian yang kedua, deret aritmatika turun DAT. Misalnya 55, 50 ditambah 45, tambah 40 dan seterusnya. Berarti bedanya atau B sama dengan 50 dikurangi 55 sama dengan negatif 5. Jadi bedanya negatif. Contoh soal yang pertama. Diketahui barisan bilangan aritmatika naik 5, 9, 13, 17, 21, dan seterusnya. Tentukan suku ke 50. Nah, jawabnya suku pertama sama dengan A sama dengan 5.
N-nya sama dengan 50. Bedanya sama dengan B sama dengan 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Jadi bedanya positif. Maka rumus suku ke N itu adalah UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Maka rumus untuk ke 50, suku ke 50, bisa ditulis sebagai U50 sama dengan 5 ditambah 50 dikurang 1 dikali 4. Sama dengan 5 ditambah 49 kali 4 sama dengan 5 ditambah 166 sama dengan 171. Jadi suku ke 50-nya adalah 171. Contoh soal yang kedua, diketahui barisan bilangan aritmatika turun 75, 69, 63, 57, 51, dan seterusnya. Tentukan suku ke 48. Di sini suku pertama A sama dengan 75, N-nya 48, bedanya 69 dikurangi 75 sama dengan negatif 6. Jadi bedanya negatif. Rumus suku ke N itu adalah UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Jadi suku ke 48 bisa ditulis sebagai U48 sama dengan 75 ditambah 48 dikurang 1 dikali negatif 6. Jadi 75 ditambah 47 kali negatif 6 sama dengan 75 ditambah negatif 282 sama dengan negatif 207. Jadi suku ke 48-nya adalah negatif 207. Contoh soal yang ketiga. Diketahui suku ke-5 dan suku ke-8 barisan aritmatika berturut-turut 14 dan 23. Suku ke-30 barisan tersebut adalah, rumus suku ke N itu adalah UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Suku ke-5 sama dengan U5 sama dengan A ditambah 5 dikurangi 1 kali B. Jadi A sama dengan, A ditambah 4B sama dengan 14. Kemudian suku ke-8 sama dengan U8 sama dengan A ditambah 8 dikurangi 1 kali B sama dengan A ditambah 7B sama dengan 23 seperti yang diketahui di atas. Jadi untuk mencari B, kalian boleh pakai B sama dengan UM dikurangi UN per M dikurangi N. Jadi 23 dikurangi 14 per 8 dikurangi 5 sama dengan 9 per 3 sama dengan 3. Jadi suku ke N yang UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Suku ke 5 sama dengan U5 sama dengan A ditambah 4B. Jadi U5-nya 14, A-nya tetap A, dan B-nya diganti dengan 3. Jadi, A sama dengan 14 dikurangi 12 sama dengan 2. Jadi, suku ke-30 sama dengan U30 sama dengan 2 ditambah 29. Dikali 3 sama dengan 2 ditambah 87 sama dengan 89. Deret aritmatika. Nah, deret aritmatika merupakan jumlah N suku pertama atau Sn dari barisan aritmatika. Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 dan seterusnya sampai UN-1 ditambah UN. Rumus jumlah N suku pertama atau Sn adalah Sn sama dengan N per 2 dikali U1 ditambah UN. Atau N per 2 dikali A ditambah UN. Nah, UN-nya kita uraikan menjadi N per 2 dikali A ditambah A ditambah N min 1 kali B. Jadi Sn-nya sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N min 1 kali B. Contoh soal yang pertama, diketahui deret aritmatika naik 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya. Tentukan jumlah 40 suku pertamanya. Oke, suku pertama A sama dengan 15, N sama dengan 40, beda B sama dengan 20 dikurangi 15 sama dengan 5. Jadi bedanya positif.
Rumus jumlah N suku pertama itu berarti Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 kali B. Nah, jumlah 40 suku pertama bisa ditulis sebagai S40. Jadi, S40 sama dengan 40 dibagi 2 kali 2 kali 15 ditambah 40 dikurangi 1 kali 5. Jadi, 20 dikali 30 dikali ditambah 39 kali 5. Berarti 20 dikali 30 ditambah 195 sama dengan 20 kali 225 sama dengan 445. 4.450. Jadi jumlah 40 suku pertamanya adalah 4.450. Untuk soal atau contoh soal yang kedua, diketahui deret aritmatika turun. Contohnya 85 ditambah 75 ditambah 65 ditambah 55 ditambah 45 dan seterusnya. Tentukan jumlah 30 suku pertama. Jadi suku pertama sama dengan A 85, kemudian N-nya 30 dan bedanya B sama dengan 75 dikurangi 85 sama dengan negatif 10, berarti bedanya negatif. Rumus jumlah N suku pertama itu adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 kali B. Nah, jumlah 30 suku pertama bisa ditulis sebagai S30. Jadi S30 sama dengan 30 per 2 dikali 2 kali 85 ditambah 30 dikurangi 1 dikali negatif 10. Jadi 15 dikali 170 ditambah 29 kali negatif 10. Jadi hasilnya negatif 1800. Jadi jumlah 30 suku pertamanya adalah negatif 1800. Contoh soal yang ketiga. Nah, diketahui suku ketiga dan suku ketujuh deret aritmatika berturut-turut 14 dan 26. Nah, jumlah 42 suku pertama barisan tersebut adalah. Oke. Rumus suku ke N itu adalah UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Suku yang ketiga itu adalah U3 sama dengan A ditambah 3 dikurangi 1 kali B sama dengan A ditambah 2B sama dengan 14. Kemudian suku ketujuhnya U7 sama dengan A ditambah 7 dikurangi 1 kali B sama dengan A ditambah 6B sama dengan 26 seperti soal yang di atas. Maka bedanya dikurangi UN per M dikurangi N. Jadi 26 dikurangi 14 per 7 dikurangi 3 sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Dan suku ke N adalah UN, A ditambah N min 1 kali B. Jadi suku ketiganya U3 sama dengan A ditambah 2B. Jadi 14 sama dengan A ditambah 2 kali 3 sama dengan A 14 dikurangi 6 sama dengan 8. Jadi A-nya 8. Kemudian diperoleh A-nya 8, B-nya 3, dan N-nya 42. Jadi rumus jumlah N suku pertama itu adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 kali B. Jadi jumlah 42 suku pertama bisa ditulis S42 sama dengan 42 per 2 dikali 2 kali 8 ditambah 42 dikurangi 1 kali 3. Jadi 21 kali 16 ditambah 41 kali 3 hasilnya akan menjadi 2919. Jadi jumlah 42 suku pertama adalah 2919. Cara lain pembahasannya, rumus suku ke N sama dengan UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Jika suku ketiganya berarti A ditambah 2B sama dengan 14, kita sebut persamaan 1. Suku ketujuh U7 sama dengan A ditambah 6B sama dengan 26 sebagai persamaan kedua. Maka persamaan kedua dikurangi persamaan pertama. Itu menjadi A ditambah 6B dikurangi A ditambah 2B sama dengan 26 dikurangi 14.
Jadi 4B sama dengan 12 dan B-nya sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, untuk B sama dengan 3 disubstitusi ke persamaan pertama. Jadi suku ketiga U3 sama dengan A ditambah 2B. Jadi 14 ditambah 2 kali 3. Jadi 14 sama dengan A ditambah 6. Jadi A-nya 8. Kemudian diperoleh A sama dengan 8, B sama dengan 3, dan N sama dengan 42. Rumus jumlah N suku pertama sama dengan Sn sama dengan N per 2 dikali 2A, ditambah N min 1 kali B. Jadi jumlah 42 suku pertama atau S42 sama dengan 42 per 2, dikali 2 kali 8, ditambah 42 dikurangi 1 dikali 3. Hasilnya sama seperti yang tadi, 2919. Jadi jumlah 42 suku pertamanya adalah 2919. Oke, LKPD 2 barisan dan deret aritmatika. Untuk soal nomor 1 dan 2. Soal yang pertama. Diketahui barisan bilangan aritmatika naik 7, 19, 31, 43, 55, dan seterusnya. Tentukan suku ke-82 barisan tersebut. Oke. Kemudian yang kedua, diketahui barisan bilangan aritmatika turun 100, 92, 84, 76, 68, dan seterusnya. Tentukan suku ke-64 barisan tersebut. Oke. Soal nomor 3 dan 4. Soal nomor 3. Diketahui suku ke-4 dan suku ke-9 barisan aritmatika berturut-turut 38 dan 88. Untuk suku ke-52 barisan tersebut adalah, oke, silahkan cari suku ke-52. Kemudian yang soal yang keempat. Diketahui deret aritmatika naik 25, ditambah 40, ditambah 55, ditambah 70, ditambah 85, dan seterusnya. Tentukan jumlah 76 suku pertama deret tersebut. Oke. Kemudian soal yang nomor 5 dan 6. Nah, soal nomor 5. Diketahui deret aritmatika turun 105 ditambah 95 ditambah 85 ditambah 75 ditambah 65 dan seterusnya. Tentukan jumlah 80 suku pertama deret tersebut. Dan yang terakhir, diketahui suku ke-6 dan suku ke-10 deret aritmatika berturut-turut 54 dan 90. Tentukan jumlah 48 suku pertama deret tersebut. Oke. Kerjakan LKPD 2 barisan dan deret aritmatika. Tulis jawaban kalian di buku tugas, kumpulkan langsung di sekolah saat jadwal tatap muka matematika sesuai jadwal kelas masing-masing. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Sukses buat kalian semua. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.